Halo guys, perkenalkan kami mahasiswi Universitas Nusa Cendana, program studi kehutanan semester 5. Nama saya Maria Yuvita One Asten dan saya Yohana Chandria Ingrid Meo. Kami akan menjelaskan tentang rancangan acak lengkap atau RAL. Di sini kami menggunakan perlakuan dan ulangan yang sama, di mana perlakuan sama dengan 4 dan ulangan juga pun sama dengan 4. Total ulangan didapat dari penjumlahan pada setiap ulangan, di mana total ulangan pertama sama dengan 68, total ulangan kedua sama dengan 72, ulangan ketiga sama dengan 66, dan ulangan keempat sama dengan 53. Jumlah secara keseluruhan yaitu 259. Sedangkan total perlakuan didapat dari penjumlahan setiap perlakuan, di mana P0 sama dengan 63, P1 sama dengan 55, P2 sama dengan 73, dan P3 sama dengan 68. Dan 259 disebut dengan Y. Setelah itu, kami mengkuadratkan setiap perlakuan yang ada pada tabel pertama, di mana jumlah kuadrat pada ulangan pertama 1194, pada ulangan kedua 1362, pada ulangan ketiga 1118, dan pada ulangan keempat 741. Jumlah secara keseluruhan kuadrat sama dengan 4415. Sedangkan jumlah perlakuan yang sudah dikuadratkan P0 sama dengan 1021, P1 sama dengan 793, P2 sama dengan 1341, dan P3 sama dengan 1351. Dengan keterangan T sama dengan perlakuan, R sama dengan ulangan, R sama dengan 4, T sama dengan 4. Hipotesis H0 sama dengan jika diterima tidak berbeda nyata. H1 sama dengan jika berbeda dan diterima nyata. Setelah itu, kami membuat tabel ANOVA di mana sumber keberagaman terdiri dari perlakuan, galat, dan total. Derajat bebas atau DB pada perlakuan T kurang 1. Derajat bebas pada galat T dalam kurung R kurang 1, dan derajat bebas pada total T kali R kurang 1. Jumlah kuadrat pada perlakuan JKP, jumlah kuadrat pada galat JKG, dan jumlah kuadrat pada total JKT. Kuadrat tengah pada perlakuan KTP sama dengan JKP per DBP. Kuadrat tengah pada galat KTG sama dengan JKG per DBG. F hitung pada perlakuan KTP per KTG. Setelah kami membuat tabel ANOVA, setelah itu kami akan menghitung yang pertama faktor koreksi atau FK, yaitu Y kuadrat bagi T kali R sama dengan Y didapat dari total ulangan secara keseluruhan, yaitu 259 dibagi
T-nya 4 kali R-nya 4 sama dengan, pada 259 ini dikuadratkan memperoleh hasil 69.081 dibagi dengan 4 kali 4 sama dengan 16, memperoleh hasil 4.192,6. Yang kedua, menghitung jumlah kuadrat total atau JKT sama dengan sigma Y kuadrat IJ kurang FK sama dengan sigma Y kuadrat IJ sama dengan 4.415 didapat dari jumlah kuadrat secara keseluruhan dikurang FK sama dengan 4.192,6, memperoleh hasil 222,4. Yang ketiga, jumlah kuadrat perlakuan atau JKP sama dengan sigma Y kuadrat I dibagi R dikurangi FK sama dengan 63 kuadrat tambah 55 kuadrat ditambah 73 kuadrat tambah 60 dibagi R-nya 4 dikurangi FK sama dengan 4.192,6 sama dengan 16.947 dibagi 4 dikurangi 4.192,6 sama dengan 44,15. Yang keempat, jumlah kuadrat galat atau JKG sama dengan JKT dikurangi JKP sama dengan 222,4 dikurangi 44,15 sama dengan 178,25. Yang kelima, derajat bebas perlakuan atau DBP sama dengan T kurang 1 sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3. Setelah itu, derajat bebas galat atau DBG sama dengan T dalam kurung R kurang 1 sama dengan 4 dalam kurung 4 kurang 1 sama dengan 12. Setelah itu, derajat bebas total atau DBT sama dengan T kali R kurang 1 sama dengan 4 kali 4 dikurang 1 sama dengan 15. Yang berikutnya, KTP sama dengan JKP dibagi DBP sama dengan 44,15 dibagi dengan 3 sama dengan 14,72. Yang berikut, KTG sama dengan 178,25 dibagi dengan 12 sama dengan 14,85. 178,25 merupakan JKG dan 12 merupakan DBG. Setelah itu, F hitung sama dengan
KTP dibagi dengan KTG sama dengan 14,72 dibagi dengan 14,85 sama dengan 0,99. F tabel sama dengan 3,49 didapat dari derajat bebas perlakuan atau DBP sama dengan 3 dan derajat bebas galat atau DBG sama dengan 12. Setelah semua sudah dihitung, kemudian semua hasil kita masukkan ke dalam tabel ANOVA, yaitu derajat bebas pada perlakuan sama dengan 3, pada galat sama dengan 12, dan pada total sama dengan 15. Jumlah kuadrat perlakuan sama dengan 44,15. Jumlah kuadrat pada galat sama dengan 178,25 dan jumlah kuadrat pada total sama dengan 222,4. Kuadrat tengah pada perlakuan sama dengan 14,72 dan kuadrat tengah pada galat sama dengan 14,85. F hitung sama dengan 0,99. Kemudian F tabel sama dengan 3,49. Jadi F hitung lebih kecil dari F tabel, di mana K0 diterima dan HI ditolak. Kesimpulannya sama dengan tidak terdapat perbedaan nyata terhadap perlakuan yang diberikan. Sekian dan terima kasih.